warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai landasan dan falsafah pendidikan IPS. Pada materi pertama akan dibahas oleh teman saya, Salma. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan IPS. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan IPS, tujuan tersebut sangat berkaitan dengan pembentukan karakter sosial siswa agar mampu memahami kehidupan masyarakat dan menjadi warga negara yang baik. Oh iya, 3. Kedua ialah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia harus memenuhi beberapa standar nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, serta standar penilaian pendidikan. Dalam pembelajaran IPS, standar tersebut digunakan sebagai acuan agar proses pembelajaran berjalan secara terarah, sistematis, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah sosial pada peserta didik. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2026. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mengatur bahwa IPS merupakan mata pelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Pembelajaran IPS dirancang agar peserta didik mampu memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan terpadu tersebut, siswa diharapkan dapat menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang terakhir adalah landasan pendidikan IPS. Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran memiliki berbagai landasan yang menjadi dasar dalam pengembangannya. Landasan tersebut meliputi landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, pedagogis, dan religius. Berbagai landasan ini memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS, sehingga pendidikan IPS tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk sikap, nilai, dan keterampilan sosial peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, materi yang kedua adalah falsafah pendidikan IPS. Ininya belum. Materi yang kedua adalah falsafah pendidikan IPS. Yang pertama adalah esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dasar dan nilai-nilai kebudayaan yang dianggap penting dalam kehidupan. Dalam pandangan ini, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik melalui penguasaan konsep-konsep dasar. Dalam pembelajaran IPS, aliran esensialisme terlihat pada penekanan terhadap pemahaman fakta, konsep, dan teori sosial sebagai dasar pengetahuan yang harus dimiliki seorang siswa. Selanjutnya, perennialisme. Perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat abadi dan universal. Pendidikan menurut aliran ini bertujuan untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kebijaksanaan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran IPS, perennialisme dapat diterapkan melalui pembelajaran sejarah dan kehidupan sosial yang mengandung nilai-nilai moral sehingga siswa tidak hanya memahami peristiwa sosial, tetapi juga mampu mengambil pelajaran dari Selanjutnya perennialisme.
kedua bilang. Yang kedua, perennialisme. Perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat abadi dan universal. Pendidikan menurut aliran ini bertujuan untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kebijaksanaan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran IPS, perennialisme dapat diterapkan melalui pembelajaran sejarah dan kehidupan sosial yang mengandung nilai-nilai moral, sehingga siswa tidak hanya memahami peristiwa sosial, tetapi juga mampu mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Yang ketiga ialah progresivisme. Ulang. Berapa kali ya? Yang ketiga, progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Aliran ini menekankan bahwa proses belajar harus didasarkan pada pengalaman, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran IPS, pendekatan progresivisme dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, serta pemecahan masalah sosial, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan aktif dalam proses belajar. Yang keempat yaitu rekonstruksionisme. Iya kan? Enggak apa. Yang keempat yaitu Yang keempat yaitu rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan peran pendidikan dalam membangun dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mendorong peserta didik agar mampu berpikir kritis terhadap berbagai masalah sosial. Dalam pembelajaran IPS, pendekatan ini mendorong siswa untuk menganalisis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, serta mencari solusi yang dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi landasan dan falsafah pendidikan IPS dari kelompok 7. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.